Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pelajaran bahasa Arab tentang Al-Kinayah wa Anwa'uha. Kelompok kami terdiri dari 9 orang. Yang pertama yaitu Ade Najirayani, Alia Salsa Humairah, Anissa Salsabila, Aulia Nur Rahmah, Ayu Dia Septiliani, Billy Prasetyo, Dato M. Rafli, Farlentia Era Dewi, dan yang terakhir saya, yaitu Lili Dayana. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah hiya lafzu utliqa wa urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradah zalikal makna. Kinayah adalah lafaz yang dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian lazimnya atau kebiasaan di masyarakat, tetapi dapat juga dimaksudkan untuk makna asalnya atau makna hakiki atau makna aslinya. Contoh dari kinayah yaitu dalam Al-Quran, wamro'atuhu hammalatal hatab. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Kinayah pada ayat ini yaitu kata hammalatal hatab, yang artinya pembawa kayu bakar. Artinya, seorang yang suka menyebarkan fitnah. Jadi, arti dari ayat tersebut, arti kiasannya, yaitu istrinya, istri Abu Lahab itu seorang yang suka menyebarkan fitnah. Contoh kinayah yang kedua yaitu terdapat pada Quran Surah At-Takasur surah ke-102 ayat 2 yang berbunyi hatta zurtumul maqabir, artinya sampai kamu masuk di dalam kubur. Kinayah pada ayat tersebut adalah zurtumul maqabir, yang merupakan ungkapan menziarahi kubur adalah kiasan dari kematian. Tetapi makna asal menziarahi kubur juga bisa dipakai. Contoh kinayah yang ketiga terdapat pada Quran Surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 13 yang berbunyi وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ. Artinya, dan kami angkut Nuh ke atas atau bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Kinayah pada ayat tersebut adalah ala dzati alwahin wa dusur, yang merupakan tentang pengangkutan Nabi Nuh ke kapal ketika ada topan. Tidak terdapat kata kapal pada ayat tersebut, tetapi disebut atau diterangkan kalimat selanjutnya yang menunjukkan itu kapal, yaitu ala zat alwahin wa dusur. Kata tersebut juga bisa dimaknai dengan makna asli yang terbuat dari papan dan paku. Contoh keempat yang berbunyi la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, yang artinya tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Pada ayat di atas, kata yaktumna makna asalnya adalah menyembunyikan. Ini adalah kiasan dari menggugurkan kandungan. Masyarakat jahiliyah apabila menceraikan istri yang sedang hamil, si istri sengaja menyembunyikan kehamilannya karena tidak ingin kembali lagi dan lebih memilih untuk mencari suami baru. Kata yaktumna juga digunakan atau dipakai aslinya menyembunyikan. B. Macam-macam kinayah. 1. Kinayah mausuf. Kinayah mausuf adalah menyebutkan sifat dan yang disifati dibuang, tetapi masih diperbolehkan menggunakan makna yang asli. Contoh-contoh: Ummahatul mu'minina la yatazawwajana ba'da wafatir Rasul. Istri-istri Nabi tidak menikah lagi setelah wafat Rasul. Pada kalimat di atas, yang dimaksud ummahat al-mu'minin adalah istri-istri Nabi.
tetapi tidak disebutkan dengan kalimat zaujat an-nabi. Hanya disebut sifat-sifat mereka yang tidak dimiliki wanita-wanita lain, tetapi diperbolehkan penggunaan makna aslinya. Contoh kinayah mausuf adalah wajadat fiki bintu adnana daron zakarat ha badawatil a'rab. Artinya, binti Adnan menemukan padamu suatu tempat tinggal yang mengingatkannya daerah pedalaman orang-orang peduli. Pada syair di atas, penyair tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa bahasa Arab mengingatkan tentang masa keterasingannya, namun ia menggantikan dari ungkapan sarih itu dengan menyebutkan bahasa Arab dengan tayan kata yang mengisyaratkannya dan dianggap sebagai kinayah darinya, yaitu bintu Adnan. Kinayah sifat. Kinayah sifat adalah menyebutkan mausud dan membuang sifatnya, kemudian disebutkan sesuatu yang lazim dengan tidak menghalangi menggunakan makna yang asli. Ra'aitu rajulan yatamidu fi sira'a ala asahu. Pada kalimat yang bergaris bawah adalah orang yang sudah tua, tetapi dalam kalimat tersebut tidak disebut sifatnya, hanya disebutkan dalil yang menunjukkan sifat tersebut. Orang yang terpegangan tongkat itu kebanyakan dilakukan orang tua, tetapi penggunaan makna arti ini juga bisa. Qalat akhrabiyatu lil wa'ila atuku ilaika qolatal jardani fi baiti. Pada kalimat yang bergaris bawah bermakna sedikitnya makanan di rumahnya, seakan-akan dia berkata, saya fakir, bersama menyebutnya dalil ketakhirnya dengan mengatakan sedikit tikus. Ungkapan yang asli ini belum juga digunakan. Yang ketiga yaitu kinayah nisbah. Kinayah nisbah adalah kinayah yang menyebutkan sifat tetapi bukan menisbahkannya langsung kepada subjek yang disifatinya, melainkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Ciri-ciri yang paling menonjol dari kinayah ini adalah kata-katanya menjelaskan sifat atau sesuatu yang menunjukkan sifat. Contoh dari kinayah nisbah adalah al-majdu baina thawbaihi wal karama tahta ridaihi, yang artinya kemuliaan terapit di antara dua pakaiannya dan kedermawanannya ada di bawah selimutnya. Pada kalimat di atas, pembicara bermaksud menisbahkan keagungan dan kemuliaan kepada lawan bicara, namun ia tidak menisbahkan kedua sifat itu secara langsung kepadanya, melainkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yakni dua pakaian dan dua selimut. Fungsi kinayah. Yang pertama, menjelaskan. Kinayah digunakan untuk menggambarkan suatu pengertian dengan gambaran yang tampak dan kelihatan. Yang kedua, memperindah makna. Yang ketiga, menjelaskan sesuatu. Yang keempat, menghindari sesuatu yang tahbuh atau vulgar.